Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi saya tentang administrasi kurikulum. Sebelum saya memulai presentase, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Raudatul Jannah. Saya berasal dari mahasiswi Tadris PIPS 3 semester 2. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya. Ya, yang pertama itu adalah pengertian administrasi kurikulum. Nah, administrasi adalah penataan atau pengaturan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan kurikulum ialah sebuah program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancang secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku, dijadikan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi dapat didefinisikan bahwasanya kurikulum ialah sebagai suatu rencana tindakan ataupun dokumen tertulis yang mencakup strategi pencapaian sasaran atau tujuan yang diinginkan. Jadi kurikulum dapat juga didefinisikan secara luas sebagai pengalaman pembentukan belajar siswa. Nah, adapun inti pokok dalam proses belajar mengajar yang dikembangkan adalah kurikulum dalam pengertian yang luas. Kemudian demi kepentingan kurikulum muncul komponen yang lain mendukung terwujudnya inti tersebut dalam proses belajar mengajar yang terkendali. Kurikulum berisi pengembangan individu yang terdiri dari aspek etika dan aspek estetika, pengembangan fisik, emosional, dan sikap, pengembangan nalar dan investigasi kecerdasan, dan latihan pengembangannya, kultur heritage dan nationality, budaya warisan, dan nilai-nilai kewarganegaraan, upah jiwa yang vital yang menyambung pada kesejahteraan ekonomi, sosial, politik, dan lapangan kerja. Jadi pada intinya, yaitu pelajaran untuk hidup dan mencari kehidupan atau upah jiwa, pelajaran pokok untuk menentukan identitas suatu bangsa dalam negara tertentu dengan budaya khasnya. Kemudian pelajaran tambahan adalah pelajaran yang patut dimiliki manusia agar kemanusiaan tidak hilang. Pelajaran yang merupakan alat untuk mengembangkan kecerdasan dan nalar, identitas, dan mencari upah jiwa, dengan pernyataan lain untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang semuanya diperlukan untuk hidup atau menghidupi hidup yang menjadi tanggung jawab kemanusiaan. Nah, selanjutnya yaitu adalah operasionalisasi administrasi kurikulum. Yang pertama, kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru atau pengajar. Jadi yang berhubungan itu yang pertama, pembagian tugas guru yang dijabarkan dari struktur program pengajaran dan ketentuan tentang beban mengajar wajib bagi guru. Yang kedua adalah tugas guru dalam mengikuti jadwal pelajaran. Nah, yang ketiga itulah tugas guru dalam kegiatan PBM. Nah, yang kedua yaitu ada kegiatan yang berhubungan dengan tugas peserta didik atau siswa. Jadi ke dalam kegiatan PBM, seluruh kegiatan dirancang sedemikian rupa agar lebih kelihatan menyenangkan dan harus disesuaikan dengan kondisi fisik dan psikis peserta didik. Jadi sebagai sebuah contoh adalah untuk mata pelajaran olahraga, maka sangat naif apabila dilaksanakan pada siang hari. Sebaiknya pelajaran ini diberikan di waktu pagi hari dengan berbagai macam pertimbangan tingkat kekuatan tubuh siswa yang berbeda-beda. Dan seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dilihat manfaat dan mudaratnya dari masing-masing. Nah, yang kedua adalah yang ketiga yang berhubungan dengan sivitas akademi. Nah, jadi kegiatan ini adalah sebuah kegiatan yang akan melibatkan pihak-pihak tertentu sehingga terjalin sebuah bentuk kerjasama yang harmonis antara peserta didik dengan para guru dengan personalianya yang lain dan peserta didik dengan personalia lainnya. Yang keempat adalah kegiatan penunjang pembelajaran. Nah, jadi kegiatan penunjang pembelajaran ini yaitu seperti bimbingan penyuluhan, unit kesehatan sekolah, ruangan lapangan olahraga dan perpustakaan. Dalam upaya meningkatkan suksesnya PBM, maka
Beberapa kendala PBM perlu diatasi, yaitu faktor kesehatan non-fisik, faktor kesehatan fisik, dan faktor kelengkapan bahan bacaan dan lain sebagainya. Nah, pendekatan di atas dapat diaplikasi terhadap kehadiran administrasi kurikulum dalam konteks perencanaan kurikulum sendiri, pelaksanaan atau pengawasan. Evaluasi kurikulum menjadi bagian integral dari tugas kepala sekolah sebagai administrator dan pimpinan puncak sekolah. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil ialah dari pembahasan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasanya kurikulum sebagai suatu rencana tindakan ataupun dokumen tertulis yang mencakup strategi mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan. Kurikulum juga didefinisikan secara luas sebagai pembutuhan pengalaman belajar siswa. Administrasi kurikulum juga sebagai sebuah langkah yang dilakukan untuk mengolah berbagai materi yang akan disampaikan dan mendesain jam mata pelajaran sehingga tidak membuat peserta didik kewalahan dalam menerima materi yang diajarkan. Kurikulum juga mampu meningkatkan sifat dan mutu pengalaman dalam belajar siswa dan membantunya mencapai tujuan pengembangan dan pertumbuhan yang diinginkan. Sekian dari hasil persentase saya dan terima kasih telah melihat dan menonton tayangan ini. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.